warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Lestari Presti, NIM 20410501168 dari Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LC/MEI yang berjudul Pengantar Ekonomi Islam. Dan saya setuju dengan pengertian yang telah Bapak jelaskan. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, pengertian ekonomi, istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan, oikos dan nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Dan selanjutnya ada definisi ilmu ekonomi yang sudah Bapak jelaskan menurut Adam Smith. Di sini saya akan menjelaskan menurut Khursyid Ahmad. Ilmu ekonomi adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungan dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Dan ada juga menurut Abraham Maslow yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia. Permasalahan di sini tentunya berupa masalah tentang perekonomian sesuai prinsip dan teori yang efektif serta efisien. Pembagian ilmu ekonomi ada 3, yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada era baru. Yang kedua, ada ilmu ekonomi terapan, adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada ilmu ekonomi teori, adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada ekonomi mikro dan yang kedua ada ekonomi makro. Definisi ekonomi mikro itu sendiri merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan definisi makro sendiri adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro ada 6, yaitu yang pertama ada pendapat dan pengeluaran, yang kedua ada pengangguran, dan yang ketiga ada uang dan fungsinya, yang keempat ada inflasi dan deflasi, yang kelima ada permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam ada keseimbangan IS dan LM. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.